Selamat datang kita ucapkan kepada Dewan Guru kita Al-Habib Muhammad Baqir bin Ali bin Yahya, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi, Al-Habib Ramzi bin Fuad bin Abdul Rahman bin Ali Al-Musawa bin Muhammad Al-Idrus, dan para habaib yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ada permohonan untuk mendoakan bagi saudara kita yang wafat, Sun'ah binti Tarsilah, Muhammad Yansin bin Rajali, Maryana binti Hamzah, Sunayah binti Ali. Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah, yu'li darajatihim fil jannah, wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin فأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد خير حامد ومحمود وعلى آله وأصحابه وانسار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. Para hadirin hadirat, bil khusus para dewan guru kita Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Yahya, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi, dan para habaib yang lain, Habib Ramzi bin Fuad bin Abdul Rahman bin Ali Al-Musawa, Habib Muhammad Al-Idrus, para kiai, para asatidah, para hadirin dan hadirat, para pemirsa TV Nabawi dan penonton daripada streaming website Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya yang hadir, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang kita hadirkan dalam diri kita, yang kita niatkan di dalam sanubari kita, dari keluarga kita, famili kita, kerabat kita, tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, dimanapun berada, mudah-mudahan keberkahan yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Allah tuang di malam hari ini untuk kita semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa dari lisanun nubuwah, doa dari Nabi besar Muhammad salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, yang pasti telah mengetahui tempat gabul dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan gabul yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengalir ke dalam zaman demi zaman, generasi demi generasi, sampai dengan masa kita ini. Allah berikan gabulnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti insyaAllah ditambahkan oleh Habib Baqir tentang masalah bulan Rajab, dan kita akan masuk di dalam pembacaan kitab yang baru yang dipesankan, diwasiatkan oleh guru kita Da'ilullah Al-Qutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di dalam kitab Safinatun Najah, yang minggu kemarin sudah alhamdulillah kita dapatkan ijazahnya dari guru kita Al-Habib Abdul Rahman Basurah, yang mudah-mudahan ijazah
dari guru ke guru sampai dengan pengarang kitab ini sampai dengan Rasulullah SAW, menambah daripada ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kitab yang sangat agung, yang ringkas, mudah, gampang, ringan, bahkan banyak yang menghafalnya, dari karangan Al-Imam Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair, seorang waliullah yang dilahirkan di negeri Subuh, negerinya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, atau dipanggilnya di Asbuh, di Hadramut. Beliau lahir, dibesarkan oleh orang tuanya Syekh Abdullah bin Sa'id bin Sumair, termasuk daripada tokoh ulama besar di Hadramut yang dikenal dengan Abadillah Sab'ah. 7 orang tokoh nama yang bersamaan, yang sama namanya, yaitu Abdullah. Di masa tersebut, di satu masa tersebut, ada 7 orang tokoh ulama besar di Hadramut yang dikenal dengan Abadillah Sab'ah. 7 orang yang bernama Abdullah. Di antaranya ayah beliau, yaitu Abdullah bin Sumair, Abdullah bin Sa'id bin Sumair, kemudian Abdullah bin Ahmad Basaudan. Itu 2 daripada guru beliau, dari pengarang kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair, Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair. Sebelum kita meneruskan daripada biografi beliau, mari kita baca dulu daripada kebiasaan kita niat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal ifadata wal istifada wal naf'a wal intifa' wal hath ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dilalata ala al-huda wad du'a ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat rahimakumullah, pengarang daripada kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair, mungkin kita banyak yang enggak tahu kuburannya di Indonesia. Bahkan saya juga baru tahu juga ini, bahwa beliau dikuburkan di bawah Masjid Makmur, di mihrab Masjid Makmur Tanah Abang. Ada yang pernah ke sana? Beliau dimakamkan di Tanah Abang, walaupun berasal dari negeri Hadramut, tapi hijrah ketika penguasa di Hadramut, Sultan Abdullah bin Muhsin Al-Kathiri, yang dulunya searah, sejalan, satu misi, satu visi dengan beliau, mulai membelok. Akhirnya karena tidak ada kesamaan, beliau hijrah ke negeri India. Gak persis juga para ulama tahu berapa lama di India. Kemudian hijrah lagi ke Indonesia, ke Batavia. Duduk di Batavia karena seorang tokoh ulama besar, disambut dengan para ulama-ulama di negeri Batavia, Jakarta. Banyak murid yang mengambil dari beliau, banyak sekali dari orang-orang besar menimba ilmu dari Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair ini. Tadi saya katakan dari salah seorang guru beliau, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, yang kita sering juga baca hadrahnya, yaitu Hadrah Basaudan pada hari Selasa. Begitu juga dididik langsung oleh ayahnya, Syekh Abdullah bin Sa'id bin Sumair. Jadi 7 tokoh nama Abdullah yang di masa tersebut: Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, Abdullah bin Husain Bafagi, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir,
Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidid, dan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, dan Syekh Abdullah bin Sa'id bin Sumail. Ini 7 ngumpul di waktu yang sama, para ahli fikih dan ahli-ahli bidang ilmu-ilmu yang lain, dan keluasan ilmunya tidak diragukan lagi. Dan Syekh Salim bin Semir menimba ilmu di negeri Hadramut sampai berdakwah di negeri Hadramut, sampai kejadian antara clash antara beliau dengan Sultan Abdullah bin Muhsin Al-Khatiri, sehingga beliau pindah hijrah ke negeri India. Walaupun dulunya karena pinternya di dalam segala bidang ilmu, bahkan di dalam bidang politik dan siasat peperangan kenegaraan, beliau diutus sampai ke negeri Singapura untuk membeli alat perang oleh Sultan Abdullah bin Muhsin. Tapi ketika sudah tidak didengar lagi saran dan nasihat-nasihat beliau oleh Sultan Abdullah bin Muhsin, beliau akhirnya pindah ke negeri India, kemudian melanjutkan ke negeri Batavia. Disambut hebat di negeri Batavia, melawan daripada kolonial Belanda, tidak mendekati dari pejabat-pejabat yang main ke dalam kolonial Belanda pada saat itu, keras, tegas, menjalankan daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada sedikit masalah dengan Al-Habib Ghadi Betawi, Habib Usman bin Yahya. Ada sedikit selek karena Habib Usman berusaha untuk merangkul para kolonial Belanda karena kemaslahatan yang diutarakan oleh Syekh Abdullah bin Sumair pada Syekh Salim bin Sumair pada saat itu, yang akhirnya Syekh Salim pun menerima alasan-alasan dari Habib Usman bin Yahya. Mereka berjuang, berdakwah bersama-sama dengan banyak sekali karangan-karangan yang dikutip oleh beliau, di antaranya kitab Safinatun Najah, dan beliau wafat pada tahun 1271 Hijriyah bertepatan dengan 1855 Miladiyah Masehi, dan dimakamkan di Tanah Abang di bawah mihrab daripada Masjid Makmur Tanah Abang. Mudah-mudahan bisa kita ziarahin ya. Kalau kita dengar ada ulama, ada wali yang masyhur yang kita belum pernah ziarahin, mudah-mudahan kita bisa dikasih Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk ziarah kepada beliau, sehingga kita bisa sambungannya langsung. Walaupun mereka dalam kuburnya, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita datang dan ngaji kitab beliau, pasti beliau akan senang dengan kedatangan kita, dan insyaallah mendapatkan daripada doa dan rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan ke dalam diri beliau. Karena dikatakan orang yang ziarah ke makam para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya minimalnya dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Itu yang minimalnya. Dan yang paling besarnya dia mendapatkan bagian dari rahasia Allah yang Allah titipkan di dalam diri wali tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita, diberikan kekuatan untuk kita, dan hidayah dan taufik untuk kita bisa berziarah kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu sedikit daripada kupasan biografi Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair. Kita membaca dalam kitab beliau, dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua para ulama mengutip setiap karangan-karangannya di awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yaktubuhul qalam Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal yang ditulis oleh pena Allah Subhanahu wa taala adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yaitu yang dimaksud di Lauhil Mahfuz. Tulisan tersebut ditulis di Lauhil Mahfuz, tempat amalan-amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada papan tulisnya Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan Lauhil Mahfuz, tempat catatan amalan-amalan semua hambanya. Dan di papan tulis tersebut dimulai dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza katabtum kitaban faktubu awwalahu bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian menulis suatu tulisan, maka awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini anjuran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini diwasiatkan oleh Jibril. Kata Jibril alaihissalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma nazala alayya Jibril a'adaha thalathan faqala hadha laka wa li ummatik famurha an la yada'uha syai'un minha fa inni lamma unzila ila abika Adam lam ada'ha tarfata 'ainin wala ghairuhu minal malaikah. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Jibril mendatangiku, dia membacakan aku bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian dia mengatakan, ini untukmu dan umatmu, dan perintahkan mereka untuk membacanya. Perintahkan mereka untuk membacanya. Karena aku, kata Sayyidina Jibril, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam, ayahmu, tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut sedikit pun, sekedip mata pun. Bacaan bismillahirrahmanirrahim, dan juga para malaikat-malaikatku, malaikat-malaikat yang lain. Dan Al-Imam Ahmad As-Sawi mengatakan, man qara'a inda naumihi ihdan wa isyrina marrah, siapa orang yang membaca ketika ingin tidur 21 kali daripada bismillahirrahmanirrahim, termasuk daripada amalan Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali. Ketika ingin tidur baca 21 kali daripada bismillahirrahmanirrahim, amina minasyaitan wa amina baitahu min sarikin wa amina minal mautil faja'ah wa min ghairihi minal balaya. Siapa orang yang membaca 21 kali daripada bismillahirrahmanirrahim ketika ingin tidur, maka dia diamankan dari syaitan, dan rumahnya daripada maling, dan aman daripada mati mendadak, dan dari balak-balak yang lain. Gampang kan? Gampang dengerin kan gampang, ngamalin. Yang berat tuh ngamalinnya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab pasang niat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Rajab, niatnya para sahabat-sahabat Nabi ketika masuk bulan Rajab, para pembesar-pembesar aulia Allah ketika masuk bulan Rajab. Ya Allah, kalau aku enggak bisa mengumpulkan semua niatnya, gabungin niatku dengan mereka. Begitu aja deh. Orang sekarang diajari yang berat-berat, kayak nggak mampu. Suruh ngerangkum bahasa, Allah Subhanahu wa taala minta, lidahnya kaku. Karena banyak ngomong yang kagak beres, banyak ngomong yang kagak, yang nggak ada manfaatnya, ini lidahnya berat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatin, gabungin tadi, ya Allah, niat kami kepada niat para rasul-rasul, niat para anbiya, niat Sayyidul Mursalin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan niat para awliya as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan ba, bismillahirrahmanirrahim. Katakan oleh Imam Fakhrul Razi bahwa semua ilmu yang Allah berikan, semua ilmu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, terkandung di dalam Al-Quran. Semua ilmu yang Allah berikan di dalam kitab-kitabnya para nabi dan rasul terkandung di dalam Al-Quran. Dan semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran terkumpul di dalam Al-Fatihah. Dan semua kandungan yang ada di dalam Al-Fatihah terkandung di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kandungan Bismillahirrahmanirrahim tersirat
di dalam ba dikata Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya. Dan semua kandungan yang ada di ba-nya berada di titiknya. Di titiknya. Maksudnya semua kandungan, semua ilmu yang Allah turunkan dibanding dengan yang Allah ada di dalam dirinya, di dalam ilmu Allah, titik. Setitik baru yang Allah keluarin. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Qalilanya itu setitik. Itu baru yang Allah turunin semuanya itu untuk para nabinya, para rasulnya, di dalam kitab-kitabnya. Semua kandungannya ditaruh di dalam titik Allah Subhanahu wa ta'ala. Menandakan sedikit sekali yang Allah berikan kepada kita. Buat apa kita sombong dengan keilmuan kita? Apalagi kita di akhir zaman yang ilmunya nggak ketahuan, asal nyomor-nyomor doang. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berkahkan ilmu kita. Minta keberkahan terus Allah Subhanahu wa ta'ala, di ilmu, di anak, di istri, di keluarga, di teman. Minta keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta rasanya berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Kadang-kadang ditaruh berkah Allah tapi kita nggak terasa. Banyak manusia begitu. Banyak orang nggak merasa puas di dalam dirinya, berarti dia nggak merasakan berkah di dalam dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala kehadiran kita di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebat, begitu dahsyat, begitu besar yang Allah anugerahkan. Tapi kita belum ngerasain ya. Lagi belajar terus agar Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar tuang rahmatnya, hidayahnya, maghfirahnya di dalam hati kita. Kaget kita merasakan daripada dahsyatnya yang ada di dalam majlis kita, majlis-majlis para ulama-ulama kita yang kita hadirin. Kalau sudah kita merasakannya, sudah tenggelam kita di dalam kenikmatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah berikan secepatnya untuk kita. Allah rasakan nikmatnya, Allah berikan kekuatannya, Allah jaga semua kenikmatan-kenikmatannya dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya, kata ulama, dimulai dengan jar dan majrur. Dalam ilmu nahu, jar majrur mesti ada ikatannya, baik kata kerja atau kata benda, atau kata benda ya, kata isim kalau bahasa Arabnya, kata kerja atau kata benda. Atau ulama nahu begitu. Misalkan gini aja dah, kalau diartiin bahasa Indonesia baru ngerti. Dengan Ali, orang bilang dengan Ali maksudnya apa? Kalau bilang dengan Ali saja, nggak ada yang paham. Tapi maksudnya di dalamnya, aku datang dengan Ali, aku hadir dengan Ali, aku baca dengan Ali, aku belajar dengan Ali, baru jelas. Tapi kalau dibilang dengan Ali, nggak jelas. Maka dengan Ali ini ada kaitan hubungannya dengan kata yang dibuang. Nah di sini juga dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata yang dibuang nih. Apa yang dibuang? Boleh kita pakai dengan fi'il, u'allif. Kalau kita ngarang, kita bilang aku karang ini kitab. Kalau kita bilang baca, akra'u bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita makan, bilang akulu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kata kaitannya. Nah kaitannya dengan huruf ba. Huruf ba diduluin dengan ba lil musahabah ma'at ta'zimi wat tabarruk. Kenapa kok enggak bilang ala ismillahirrahmanirrahim? Kok mesti bismillah? Karena huruf jar, kalau orang yang belajar nahu ada 19, ada yang 11 dalam kitab-kitab yang awal-awalnya bilang 11 ilmu nahu. Huruf jar. Kenapa enggak dipakai huruf jar yang lain? Mesti dengan ba. Nah, ba ini manfaatnya ada lil musahabah wat tabarruk. Untuk mengambil keberkahan dengan kata isim Allah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Jadi aku membacanya, aku mengarangnya, aku menelaahnya, aku belajar
dengan nama Allah. Hebat gak kita? Orang yang sangat hebat kita kalau kita belajar dengan nama Allah. Siapa kita sehingga kita berani belajar dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan dengan Rasulnya untuk kita sebagai umatnya, apapun aktivitas kita, selama tidak kepada hal yang diharamkan, yang dimakruhkan, Rasulullah katakan mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Katakan di dalam hadis Imam Turmudi dan Imam Ibn Majah, dikatakan Rasulullah SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Setiap urusan yang dianggap penting oleh syariat, baca Quran, hal-hal yang sunnah, terus makan, penting gak? Bilang makan gak penting, besok gak boleh makan seharian. Tidur, penting dianggap penting oleh syariat kita. Karena dengan tidur kita kembali sehat badan kita, makan kita juga kembali sehat badan kita. Semua hal yang dianggap penting oleh syariat kita, oleh agama kita, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Dia seperti orang yang badannya terputus-putus, tangannya enggak ada, kakinya enggak ada. Enak gak dilihat? Kurang enak. Walaupun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau enggak ada tangan, enggak ada kuping sebelah, enggak ada kaki sebelah, cacat dia. Begitu juga semua amalan kita, kerjaan kita, aktivitas kita bisa kelihatan cacat kalau kita mulainya enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin abtar, putus buntutnya. Maksudnya apa? Enggak selesai itu urusan. Kenapa? Buntutnya kagak ada. Orang kan dari kerjaan dari awal sampai akhir. Ini mau akhir kagak, enggak kepotong akhirannya. Enggak selesai. Coba aja. Mau praktekin? Auzubillah praktekin ini. Kemudian ajzam. Ini yang lebih mengerikan lagi. Seperti orang yang punya penyakit kusta. Sedikit-sedikit rontok dia punya badannya, tangan-tangannya, kaki-kakinya. Begitu orang yang memulai aktivitasnya nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, kelihatan tuh, ntar ada aja yang nggak enak dilihat. Bentar-bentar ada lagi datang yang nggak enak dilihat. Berarti apa? Inti mulai aktivitas inti dengan tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin seperti itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita mulainya nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, yang dikatakan oleh ulama mamhuqul barakah, hilang keberkahan dari kerjaan tersebut, aktivitas tersebut, amalan-amalan tersebut tanpa dimulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim yang ngucapin beda-beda orangnya. Karena tadi itu kandungan maknanya yang ada di dalam diri orangnya yang baca beda-beda. Ada orang yang bersih hatinya, suci, punya kekuatan iman, kekuatan yakin, kekuatan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kuat. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa terjadi sesuatu yang luar biasa. Pernah diceritakan seorang datengin Syekh Ali As-Sakati, seorang wali besar di negeri Baghdad yang dikenal juga dengan Tiryabul Mujarrab, Syekh Ali As-Sakati. Beliau lagi datang keadaan tajalli, keadaan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muridnya nyodorin, ada orang minta dibacain. Kata Syekh Ali, ambil coba piring. Orang-orang dulu tuh suka mengobati orang dengan menggunakan wadah. Ditulisin Bismillahirrahmanirrahim, piring itu pecah. Dibawain lagi piring, murid tulis Bismillahirrahmanirrahim, pecah lagi. Kata Syekh Ali, cukup. Kalau engkau bawakan aku semua piring yang ada di dunia ketika aku sekarang menulis, akan pecah semuanya. Jadi kekuatannya tergantung keadaan orangnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita yang baca mungkin ya berkah,
terjaga pasti. Tapi jangan minta sama dengan orang-orang yang lain yang membacanya dari kalangan para aulia. Kok para wali bacanya sedikit, hebatnya begitu. Intinya yang belum nyampe kepada kedudukannya. Intinya yang belum sampai membersihkan diri ente seperti mereka. Jadi ucapan pun berbeda-beda keluarnya dari orang-orang yang diberikan rahasianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang banyak ke dalam diri kita, kandungan rahasia-rahasianya ke dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diikuti dengan ba isim. Kalau bahasa Indonesianya anama. Kalau bahasa Arab bisa artinya ulu, rif'ah, dengan ketinggian, keagungan Allah, dengan keagungan, ketinggian, kemuliaan. Nama Allah. Nama Allah. Allah Sibawayh, pengarang ahli nahu terkenal, yang dikenal dengan Sibawayh. Dikatakan ketika dia meninggal, orang soleh melihat apa yang dilakukan Allah kepadamu. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosaku karena satu ucapanku di dalam bidang ilmu nahu. Allahu a'raful ma'arif. Allah itu zat yang paling dikenal dari segala makhluk, dari segala hal yang dikenal. Ketika aku mengatakan Allah a'raful ma'arif, aku diampunilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkataanku itu. Allah satu-satunya nama yang tidak boleh ada satupun makhluknya bernama dengan namanya itu. Nama Allah. Zat lafzul jalalah, zat al-wajibil wujud, al-muttasib bi jami'il kamalat, al-munazzah an jami'in naqais. Lafaz yang agung, zat yang wajib adanya, yang bersifatkan dengan segala sifat kesempurnaan dan bersih suci dari segala sifat kekurangan. Itu Allah. Dan kita baca bismillah, kita mengagungkan semua nama Allah yang sempurna, yang indah-indah masuk ke dalam makna Allah, ke dalam zat Allah. Hebat gak ketika kita baca bismillah, kalau kita dengerin benar-benar, kita rasain ya Allah. Berapa kali kita udah baca bismillahirrahmanirrahim. Kandungannya, maknanya, rahasianya. Mudah-mudahan Allah alirin dalam malam hari ini ke dalam diri kita. Kita bisa menikmati daripada makna bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman, kata Imam Al-Khattabi, Al-Mun'im fid dunya wal akhirah, fil arzaq wa fil a'mal wa fi jami'i anwa'in ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Khattabi, Ar-Rahman karena dalam bahasa nahunya adalah sighah mubalaghah dengan wazan fa'lan. Zat yang maha, kalau di kita diartikan yang maha penyayang di dunia dan akhirat bagi seluruh makhluknya, kafir muslim. Itu zat yang memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluknya, yang kafir yang muslim. Itu zat Allah yang namanya Rahman. Dikatakan Ar-Rahman juga Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat pokok, ilmu, rezeki, turunan, pokok-pokok aja, kesehatan, kesempatan, yang pokok-pokok aja, rezeki yang pokok. Besar kecilnya bukan zat Ar-Rahman yang ngatur, nanti zat yang berikutnya yang ngatur. Rinciannya bukan zat Ar-Rahman yang ngatur, tapi yang berikutnya yaitu zat Ar-Rahim. Zat Al-Mun'im bidaqaikin ni'am,
Zat yang memberikan kenikmatan dengan nikmat yang detail. Ini orang pantas dikasih sedikit banyak, itu zat mun'im yang memberikannya. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, nama Allah Ar-Rahim hanya khusus diberikan kepada orang yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Gak dibilang wa kana bil mu'minina rahmanan, tapi rahima. Allah dengan orang-orang yang beriman dia sayang. Nizat hanya kepada orang-orang yang beriman saja secara khusus Allah berikan. Walaupun imannya hanya sekedar setitik, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dapat dia nanti di akhirat. Kalau orang kafir nggak dapat bagian dari sifat kasih sayang Allah Ar-Rahim nanti di akhirat. Tapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun seandainya iman tersebut nggak berkembang di dalam dirinya, hanya setitik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak mau ibadah, nggak ngerjain apa-apa, hanya itu aja di ngadap Allah Subhanahu wa taala, dia dapat bagian daripada nikmat yang Allah sembunyikan di dalam namanya Ar-Rahim di akhirat Allah Subhanahu wa taala, dan patut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat sifat yang ada di dalam rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit saya ambil waktunya Habib Alwi dan Habib Muhammad Bagir. Karena kita belajar fikih, kita harus tahu hukumnya bismillahirrahmanirrahim. Bib, sedikit-sedikit, saya enggak kayak Habib Bagir. Habib Bagir biarin sedikit-sedikit, saya maunya buru-buru habis. Bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukumnya. Hukum fikihnya ada 5. Yang pertama wajib di dalam khutbah Jumat, di dalam salat. Dalam salat kita wajib, di madhab kita Imam Syafi'i, wajib mengucapkan, mengeraskan bismillahirrahmanirrahim di sembahyang yang disunnahkan untuk dikeraskan, dan wajib juga membacanya di dalam salat yang pelankan suaranya. Di semua salat kita wajib kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah. Hukumnya sunnah tadi di setiap urusan yang dianggap penting oleh agama kita. Mengarang, menulis, membaca, baca zikir, baca Quran, baca kitab, melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap penting oleh agama kita. Olahraga, makan, minum, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, baca bismillahirrahmanirrahim, itu semuanya dianjurkan, sunnah. Yang ketiga makruh. Makruh kepada segala perbuatan yang dianggap makruh oleh syariat kita. Di antaranya makan makanan yang berbau. Dicontohin makan bawang putih orang dulu. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak memakan bawang putih yang mentah. Ketika disodorkan oleh Syekh Ayyub, Al-Imam Ayyub Al-Ansari, ketika Rasulullah baru datang hijrah, masuk ke rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari, Syekh Ayyub Al-Ansari menyediakan makanan, di antaranya ada makanan bawang, nggak disentuh oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ditanya oleh Syekh Ayyub Al-Ansari, Abi Ayyub Al-Ansari, kenapa engkau nggak makan wahai Rasulullah? Karena kata Rasulullah, ana unaji man la tunajaun. Aku bermunajat kepada zat yang engkau tidak ketahui, Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak dimakan itu bawang putih mentah. Kata Sayyidina Ayyub Al-Ansari, kalau begitu ya Rasulullah, dari sekarang aku enggak bakal masukin lagi bawang putih ke rumahku. La ilaha illallah. Dari mulai saat itu aku nggak bakal masukin lagi. Bukan berarti nggak boleh bawang putih. Tapi karena beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW alasannya munajat kepada Allah nggak pantas dengan bau bawang putih, dibilang aku sudah salah dari dari hari ini nggak bakal masuk lagi bawang putih ke dalam rumahku. Itu juga makanan Betawi, nggak usah disebutin, nyerah dah. Banyak orang Bekasi di sini. Kalau habis makan itu ya bersihin dulu, buang dulu baunya, baru baca bismillahirrahmanirrahim.
Kalau sengaja ngajak makan bismillahirrahmanirrahim bisa jatuhnya haram. Karena hal yang makruh kalau dikerjakan, walaupun makruh kalau disengajain untuk menghinakan bisa jatuhnya haram. Bahkan bisa jatuh kepada kekufuran, ledek namanya itu. Dan yang keempat hukumnya haram. Hukumnya haram kepada semua perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Mau berlaku minum minuman keras, mau nonton dangdutan, mau baca bismillahirrahmanirrahim dari rumahnya, haram. Kalau sengaja ente bisa waliyadzubillah jadi kafir karena mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala. Mau minum minuman keras, mau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, baca bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Haram. Dan hukum haramnya, hukum bacanya itu lebih besar daripada perbuatan haramnya tersebut. Hukum bacaannya, kata ulama, lebih besar dari amalan maksiatnya tersebut. Namanya kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu sengaja, kufur dia. Kalau dia tahu, nih sekarang udah tahu hukumnya. Sengajain kita baca ketika kita minum minuman keras, ketika kita bermaksiat, bisa kufur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima mubah. Yang kelima boleh saja, seperti memindahkan suatu barang dari satu sini pindah bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat, jadi ada dua di dalam setiap amalan tuh dengan zikir. Ada dua, ada pahala zikir, ada pahala amalan. Pahala amalan dengan bismillahirrahmanirrahimnya nggak ada. Tapi pahala zikir bismillahirrahmanirrahimnya tetap. Kan bacaannya bismillahirrahmanirrahim, masa nggak ada pahalanya? Iya. Pahala zikirnya ada. Tapi pahala kerjaannya dengan bismillahirrahmanirrahim itu yang enggak ada. Boleh saja. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat yang besar untuk kita semuanya dan berikan keberkahan untuk kita. Dan saya mohon maaf pada guru kita ambil waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديتا وكفيتا ووقيتا وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود الترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kita hormati para guru kita semuanya, Habib Ja'far, Habib Hud, Habib Bagir, Habib Ahmad Al-Idrus, maupun para habaib lainnya serta para guru, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Baiklah hadirin, setelah kita bersyukur kehadirat Allah sallallahu alaihi wasallam untuk baginda Rasulullah, kita akan membaca sedikit daripada hadis yang ke-11 daripada kitab Hadis Kutubul Falihin min Riyadhus Shalihin yang dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Hadis yang ke-11, An Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan yakni jika keluar dari rumahnya dengan nama Allah, aku telah bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya terkecuali atas kuasa Allah, maka kepada orang itu dikatakanlah, engkau telah diberi petunjuk, telah dicukupi dan telah diberi penjagaan. Setan pun akan menyingkir dari orang tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya.
Hadis ini, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, mengajarkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, tidak melepaskan diri kita dengan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Contohnya ketika kita keluar dari rumah. Betul. Yang kedua, beriktimad kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini diajarkan kita oleh baginda Rasul di dalam suatu ungkapan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, man qala, siapa orang membaca, yakni idza kharaja min baitihi, maksudnya ketika dia keluar dari rumahnya, min baitihi, dari rumahnya, rumahnya dalam arti kata rumah dia pribadi atau dia bertinggal, ngontrak atau apapun, intinya rumah. Karena di dalam kaidah rumah itu ma'khudun minal baitutati wa hiya naumun lailan wa summiya baitan likathratin nas al baitutati fiha. Dinamakan rumah karena banyaknya orang jikalau tidur beristirahat di dalam tempat tersebut, dinamakan rumah. Sebagian ulama mengatakan, Al-Imam Al-Qurtubi, kullu ma yasturuka min jihatikal arba' fahuwa jidarun. Setiap sesuatu yang menutupi badanmu dari empat arah, kanan, kiri, depan, belakang, itu dinamakan tembok. Fa idzan tawamat wattasalat yusamma baitan. Kalau tadi empat arah sudah menutupi Anda, tersusun rapi dan tertutup, maka dinamakan itu rumah. Walaupun gubuk, walaupun dia ngontrak. Jadi kata Nabi, jikalau seseorang keluar dari rumahnya, min baitihi, bismillah, dia baca bismillah, saya keluar dengan nama Allah. Tadi kita dengar pelajaran dari Habib Ja'far tentang masalah bismillah, yang begitu penting hukum-hukumnya, yang layak untuk kita dengarkan bersama. Segala sesuatu menjadi berkah jikalau kita mengucapkan nama Allah bismillah. Betul. Kita meminta kepada Allah ketika kita keluar dari rumah mengucapkan bismillah. Musta'inan billah, minta tolong kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah. Bersandar, bertawakal hanya kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ini 3 zikir. Yang pertama bismillah. Yang kedua ucapan tawakkaltu ala Allah. Yang ketiga la haula wala quwata illa billah. Artinya la haula wala quwata illa billah sudah diartikan langsung oleh Rasulullah. Sebagaimana Al-Imam Ibn Mas'ud ketika membaca la haula wala quwata illa billah, Nabi dengar lalu Nabi bertanya, wa ma tafsiruha? Kamu tahu artinya? Tadri tafsiruha? Kamu tahu artinya la haula wala quwata illa billah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala la haula anil ma'siyati anil ma'asi illa bi'ismatillah wala quwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada daya kita mencegah diri kita daripada melakukan perbuatan dosa, dan tidak mampu juga kita melakukan ibadah kecuali pertolongan Allah. Itu arti la haula wala quwata illa billah. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya. Siapa yang mengatakan? Kata ulama, boleh jadi Allah yang mengatakan, boleh jadi malaikat yang diwakilkan untuk mendoakan, memberi petunjuk, memberi kabar kepadanya. Kepada siapa? Orang yang keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Hudita, sesungguhnya engkau telah mendapatkan petunjuk. Wa kufita, sesungguhnya engkau telah dicukupi oleh Allah. Wa wugita, sesungguhnya engkau telah dilindungi oleh Allah berkat bacaan tersebut. Amin. Wa tanaha anhu syaitan, maka dijauhkan dan dijauhkan dari orang tersebut yang membaca kalimat ini ketika keluar daripada rumahnya, dijauhkan daripada syaitan.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Imam Tirmizi. Dalam ungkapan hadis yang diriwayatkan murni oleh Imam Abu Daud ada tambahan hadis ini, yaitu Rasul bersabda, taqulu syaitan li akhar. Ketika orang keluar rumah baca doa ini, maka setan tersebut yang ada di tempat itu saat itu mengatakan kepada setan-setan yang lain, hadzal rajul qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Wahai setan-setan yang lain, jangan ganggu ini orang. Dia sudah mendapatkan hidayah, dia sudah mendapatkan kecukupan dari Allah karena tawakalnya, dia sudah dilindungi oleh Allah berkat doa tersebut. Jadi makanya kita kalau keluar rumah jangan pernah lupa. Yang pertama kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kita baca bersama bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Al-Imam At-Tibi pernah berkata melalui ungkapan beliau ketika menyaksikan hadis ini, doanya Nabi ini 3 zikir lengkap, saudara. Yang pertama bacaan bismillah. Kalau orang baca bismillah akan dikasih barokah oleh Allah. Betul. Yang kedua membaca tawakkaltu 'ala Allah. Dia bertawakal kepada Allah. Berkat tawakalnya itu segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Lalu dia baca la haula wala quwata illa billah. Berkat bacaan tersebut dia dilindungi oleh Allah dari musibah. Makanya jangan sampai kita meninggalkan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjalanan kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan urusan kita dikasih barokah. Saya tidak berpanjang kalam, ya, akan dilanjutkan nanti oleh Al-Habib Bagir. Mudah-mudahan kita mendengar tentang keutamaan Rajab menjadi ilmu buat kita, dan tentang hukum-hukum daripada Bismillahirrahmanirrahim bisa kita pahami, dan zikir faedah manfaat untuk selalu kita baca setiap kita keluar dari rumah, bisa kita istiqomah membacanya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil azim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdaliha ma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para guru-guru kita, orang tua kita hadir bersama Al-Habib Abdurrahman Basurah, Al-Habib Muhammad Al-Aidrus, Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Juga hadir bersama Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawwad, dan para habaib, para kiayat, para ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, dan juga segenap pengurus Masjid Jami Al-Munawwarah, dan para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan guru kita dan semua yang hadir bersama pada malam hari ini senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat. Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana tadi sudah kita pelajari begitu banyak ilmu yang luas yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ja'far, Al-Habib Alwi. Itu kesempatan untuk kita, mumpung di awal pembacaan kitab Safinatun Najah, tulis manfaat-manfaat, kemuliaan-kemuliaannya. Malah saya sendiri kepengen bawa pulpen tulis, cuma belum bisa, baru bisa tulisnya di handphone aja. Mudah-mudahan insyaallah kita punya handphone manfaat. Amin ya rabbal. Begitu banyak manfaat yang bisa kita tulis, bisa kita catat, bisa kita fahami. Ini kesempatan. Mungkin kita belum sempat pesantren, duduk di pesantren, atau pergi ke Hadramaut atau kemana. Oh, ini tempatnya sudah ilmu yang disampaikan, sudah manfaat.
Ya, ilmu yang disampaikan sama seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita di sana. Yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita ambil kesempatan untuk kita bisa memanfaatkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Dan alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, bulan yang agung. Salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah, min asyhuril hurum. Artinya asyhurul hurum adalah bulan yang dihormati, yang diagungkan, yaitu bulan Rajab yang terpisah dari bulan yang mana 3 bulan sebelumnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, bulan Rajab ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan Allah seluas-luasnya. Nah, ini bulan Rajab. Oleh hadza dinamakan juga Rajabul Ashab. Dinamakan Rajabul Ashab ay sabba fihi al-maghfirah wa rahmah. Di mana di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala menuangkan pengampunannya dan menuangkan rahmatnya Allah. Tinggal kita yang mau siapin tempat-tempat kita, sanubari kita, hati kita, supaya kita semua mendapatkan pengampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Juga ada ulama yang mengatakan Rajab ini juga dinamakan bulan Rajam bil mim, bukan bil ba lagi, bil mim. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada malaikatnya yang yarjum, artinya melemparkan sesuatu untuk syaitan, agar syaitan tidak mengganggu orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah di bulan Rajab. Sampai dinamakan bulan ini bulan Rajab. Nah, bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan sampai Nabi berdoa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah aku keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Dari lafaz hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal sudah jelas menggambarkan kepada kita bahwa bulan Rajab ini bulan yang penuh keberkahan. Karena Rasulullah sendiri yang mengharapkan keberkahan. Berarti kalau Rasulullah yang sudah bilang, apa diragukan lagi ada berkah? Ada orang bilang bulan Rajab nggak ada berkahnya. Rasulullah mau dilawan, Rasulullah mau ditentang. Ini Rasulullah yang bilang, kenapa ente bilang nggak ada berkah? Berarti kita melawan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingkari, mendustakan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kemuliaan, banyak keistimewaan. Kemarin malam minggu sudah kita bahas di majelis Rasulullah keliling ya di Bekasi, kita sudah bahas di antara keutamaan dan anjurannya. Namun saya punya janji sama jamaah yang hadir malam minggu untuk saya ajak hadir malam Selasa. Saya mau sebutin karena guru kita yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid memberikan wasiat pesan. Apa langkah-langkah yang harus kita jalani di bulan Rajab? Kita yang ingin berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Apa di antaranya? Dikatakan oleh guru mulia ada 11 langkah. Langkah yang pertama, yang mau catat, mau ditaruh di handphonenya, taruh di handphone. Ya, mau ditulis, tulis, insyaallah bermanfaat. Yang nggak mau nulis, nggak mau catat, punya handphone, punya komputer, nanti tinggal buka website Majelis Rasulullah SAW, ada. Langkah pertama dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar adalah hendaknya kita kaum muslimin dalam menghadapi bulan Sya'ban dengan keutamaan bulan Sya'ban, yang pertama adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Langkah pertama, perbanyak istighfar, karena memang bulan Rajab ini dikatakan oleh ulama syahrul istighfar, bulannya kita beristighfar, meminta pengampunan Allah. Kenapa? Karena di bulan Rajab Allah memberikan pengampunan seluas-luasnya. Makanya kalau kita nggak dapat pengampunan di bulan Rajab, bulan kapan lagi kita dapat pengampunan Allah? Kita nggak pernah tahu apa bulan berikutnya kita, umur kita panjang, kita tidak pernah tahu. Makanya gunakanlah untuk memperbanyak meminta pengampunan Allah, dan juga untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Berhenti, selesai dah maksiat, dah cukup sampai di sini. Perbuatan dosa cukup sampai di sini, jangan sampai lewati lagi. Beberapa dari orang yang menggunakan kesempatan bulan Rajab ini benar-benar bertaubat, benar-benar meminta pengampunan Allah, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya tinggi di sisi Allah. Berapa dari hamba-hamba Allah ya yang menggunakan waktu kesempatan yang Allah berikan ini, mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Langkah kedua
Sungguh-sungguh di dalam mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-azm shadiq fil iqbal 'ala Allah. Sungguh-sungguh di dalam mengejar ridha kepada Allah, di dalam menghadap Allah, dalam beribadah kepada Allah dengan menjalankan ibadah dengan sebenar-benarnya. Nih khususnya di bulan Rajab. Yang dari langkah kedua bukan hanya ibadah dan juga tarkul ma'asi wal mukhalafat, meninggalkan semua dosa-dosa dan kemaksiatan. Nih, langkah kedua selain kita bertaubat beristighfar adalah terus sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah dan sungguh-sungguh dalam meninggalkan maksiat dan dosa. Udah cukup, selesai. Jangan lagi ngelakuin dosa, udah cukup sampai di sini. Langkah ketiga, kita introspeksi diri kita semua. Di dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memperbaiki apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki salat kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki amal-amal kita, dan juga membangun kehidupan di atas peneladanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini langkah ketiga di bulan Rajab. Ayo kita introspeksi diri. Sampai di mana kita? Dari dulu sampai saat ini, kita sekarang sampai di mana? Dekatnya kita dengan Rasulullah, peneladanan kita kepada Rasulullah, kita introspeksi diri. Ya. Kemudian langkah keempat adalah memperhatikan apa saja yang tertinggal di dalam dirinya dari keadaan-keadaan, yaitu salat yang wajib, perintah-perintah yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Langkah keempat, kita juga merasakan perhatian. Oh ya Allah, dulu saya pernah ninggalin kewajiban ini, dulu saya pernah ninggalin kewajiban itu. Ayo kita perhatikan. Salat yang kita tinggal, yuk kita qadha. Ada hak orang lain yang kita ambil, yuk kita kembalikan. Ini bulannya. Bulan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga perhatikan diri kita untuk menjalani kewajiban Allah, perhatikan diri kita untuk menjalani sunnah Nabi Muhammad. Perhatikan juga di dalam menjalani kewajiban Allah, dalam menjalani sunnah Nabi Muhammad, agar kita menjalaninya dengan hadir hati kepada Allah. Salat biar khusyuk, ini bulannya, saatnya kita raih. Ya, puasa biar khusyuk, apalagi salat sunnah Nabi SAW biar khusyuk. Itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima, menjaga agar salat di shaf pertama dengan salat berjamaah. Ya, usahakan nih bulan ini, yuk kita jaga salat jamaah kita. Jangan sampai kita salat sendiri, jangan sampai kita salat, bahkan jangan sampai kita meninggalkan jamaah. Kalau bisa shaf pertama. Karena dalam hadis Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala man shalla fi sufufil awwal. Allah dan para malaikatnya memberikan pengampunan. Malaikat meminta pengampunan dari Allah, Allah memberi rahmat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sholat di shaf pertama. Kadang orang kita malas, nggak mau shaf pertama, maunya di ujung. Udah gitu di ujung seringnya di pojok sono no. Iya, ini mohon maaf nih banyak ya, biar kita kan jamaah majelis Rasulullah biar ngerti ngaji. Kalau mulai shaf dari tengah, jangan dari samping kanan atau kiri. Kebiasaan banyak orang kalau sholat mulai shaf baru dari kanan kiri, pojok dia baru mulai Allahu Akbar. Mulai shaf dari tengah. Usahakan kalau bisa kita sholat berjamaah tuh shaf pertama. Jaga nih, khususnya di bulan Rajab. Kemudian lagi, apalagi? Wal hiris ala takbiratul ula mal imam. Jaga supaya dapetin takbir bersama imam. Apa maknanya takbir bersama imam? Kalau imam sudah takbir sholat, Allahu Akbar, kita buru-buru Allahu Akbar. Dah, nggak usah peduliin yang lain. Kadang orang kita enggak, Masya Allah. Ini paling sering didapetin hari Jumat. Anak-anak muda hari Jumat. Udah kalau tahu yang khutbahnya lama, oh khutbahnya lama nih, udah kita di luar aja dulu. Nungguin ntar sampai udzukurullah, adzkurukum, ya. Aqimus shalah baru, ayo masuk. Kadang itu baru, kadang enggak. Ada orang lagi bilang enggak, udah tenang aja. Ini rakaat pertama baca sabihis pasti lama. Tungguin aja dulu. Nggak dapat takbiratul ula mal imam. Nggak dapat dia takbir pertama sama hilang pahalanya, hilang keutamaannya. Apa keutamaan takbiratul ula mal imam? Kata Nabi SAW, li kulli syai'in safwah wa safwatus salat takbiratul ula mal imam. Rasulullah mengatakan dalam setiap amal ibadah ada yang istimewa.
Dan yang paling istimewa di dalam salat adalah orang-orang yang bertakbir setelah imam. Bahkan sampai pernah ada seorang pemuda menangis depan masjid Rasulullah. Rasulullah keluar, tanya, kenapa nih kau menangis? Sampai Rasulullah dengar suara tangisannya. Berarti kencang suara tangisannya kan? Rasulullah sampai dengar dari dalam masjid. Ditanya oleh Rasulullah, dijawab, doat ibni ya Rasulullah, ontak saya hilang. Rasulullah bilang, adunnuka fatatka takbiratul ulama imam. Saya pikir kamu nangis kencang seperti ini, saya pikir kamu ketinggalan takbir sama imam tadi. Ini anak muda tanya, ya Rasulullah, takbir sama imam lebih baik dari ontak saya? Dijawab oleh Rasulullah, bukan hanya ontak engkau, takbiratul ihram bersama imam lebih baik dari seluruh muka bumi diisi ontak. Sebumi diisi ontak, sama takbir bersama imam lebih baik takbir bersama imam. Bayangin coba. Dalam riwayat maknanya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita bisa bertakbir bersama imam. Makanya jangan tinggalin takbir bersama imam. Usahain, jaga. Sampai Syekhna Al-Habib Umar bilang, orang yang jaga takbir bersama imam di dalam sholatnya berjamaah selama 40 hari, Allah keluarkan dari hatinya titik kemunafikan. Gak ada lagi sifat kemunafikan dalam hatinya. Ya, makanya jaga kita punya takbir bersama imam. Kemudian langkah ke-6, ya, coba perhatikan juga dirinya di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai di mana? Apa kita sudah pernah menghatamkannya? Berapa kali kita menghatamkannya dalam 1 tahun? Atau dalam 1 bulan? Atau dalam 1 minggu? Ini yang harus kita introspeksi diri kita. Ya, paling tidak kita punya saham yang besar di dalam membaca Quran, dalam mentadabur ayat-ayat Quran. Ini pesan guru mulia. Dan juga diantaranya kita selalu mengamalkan apa yang ada dalam kandungan isi Al-Quran. Langkah ke-7, menjaga setiap zikir di pagi hari, sore hari. Dan juga zikir setelah sholat. Jangan buru-buru habis sholat langsung kabur. Masya Allah, orang kita dulu diajarin sama orang tua, diajarin sama orang-orang soleh, kalau rapi sholat tungguin sampai imam bangun. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat beristighfar untuk kita selagi kita masih duduk sama imam. Sampai imam bangun kita bangun, itulah selesainya malaikat meminta pengampunan buat kita. Dan bukan hanya itu, ada orang zaman sekarang Masya Allah, itu kalau duduk di masjid berasanya panas benar. Habis sholat, Assalamualaikum, kabur. Banyak begitu. Bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Jalan aja kan. Insyaallah buru-buru benar mau kemana? Ya. Apa yang kita kejar? Apa yang kita cari? Sampai orang sholat nggak baca doa, rugi. Udah sholat nih, udah ngadep Allah, Allah udah sambut. Sekarang Allah tungguin mau minta apa nih? Nggak doa dia, nggak zikir dia, rugi. Makanya penting nih zikir pagi, zikir sore. Imam Segaf bilang apa? Orang kalau nggak punya zikir bagaikan monyet. Man laisa lahu wirid fahuwa kirid, kata Imam Segaf. Paling enggak kita punya zikiran, punya wiridan. Tuh lihat, minggu kemarin kita bahas dari zikir itu yang menguatkan cahaya hati. Sayyidina Abu Bakar tiap hari zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Umar bin Khattab Allahu akbar, Allahu akbar. Sayyidina Utsman subhanallah, subhanallah. Sayyidina Ali alhamdulillah, alhamdulillah. Sering kita dengar. Oh, kita enggak, kadang-kadang enggak mau baca zikir, enggak mau baca doa, enggak mau baca apa, paling enggak baca zikir. Ya, paling enggak kita punya wiridan, punya zikir. Dan alhamdulillah guru-guru kita ngajarin tuh. Sayyidina Habib Umar sampai ngasih kita enak. Kita ini udah tinggal enak, tinggal jalanin aja. Apa? Ada khulasatul madad, tinggal kita ambil, kita pegang, kita amalin. Oh, sekarang ada terjemahannya bahasa Indonesia, kita bisa pegang, kita bisa tahu nih. Oh, ini wirid pagi, ini wirid setelah zuhur, ini wirid setelah asar, ini wirid setelah maghrib, ini wirid ba'dal isya. Diatur kehidupan kita sama orang soleh. Apa enggak nikmat tuh? Apa enggak enak? Kalau andaikan dalam gambaran orang tua kita, guru kita seperti Sayyidina Habib Umar, Habib Munzir, guru-guru kita nih nanam pohon. Pohonnya ditanam, disiram, dikasih bibit, ditanam, disiram sampai besar tuh pohon, sampai berbuah. Tinggal buahnya, tinggal kita petik. Ini petik buah juga nggak mau. Oh, itu kelewatan. Udah tinggal petik buah, tinggal makan. Enak nggak? Ente nggak nanam, ente nggak naruh bibit, ente nggak siramin, tapi ente nggak mau petik juga buahnya, kelewatan. Ya paling nggak kita petik buah, artinya cari, baca, buka, biar insya Allah kita rasain manisnya, indahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, langkah yang ke-8, an yatafaqad nafsahu fi muamalah ma ahl wal ashab wal asdiqa.
Ya coba perhatikan bagaimana hubungan kita dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, dengan juga kerabat kita dan juga dengan tetangga. Bagaimana hubungan kita dengan mereka? Apa masih ada yang putus tali silaturahminya? Sambung. Ada yang berantem, ayo berbaikan. Ini masanya, ini waktunya untuk kita memperbaiki itu. Dan juga sama semua manusia, sama semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala kita perbaikin. Yang ke-9, ambil puasa di bulan Rajab yang semampu kita, sebisa kita. Ya, paling enggak puasa di hari Bid 13, 14, 15. Saya biasa Senin Kamis, silakan Senin Kamis. Saya biasa puasa Daud, silakan puasa Daud. Ambil bagian kita dari berpuasa di bulan ini. Bahkan ini dari bulan Hurum. Bulan Hurum salah satu keistimewaannya adalah puasa 3 hari di bulan yang diharamkan oleh Allah. Dapatin keistimewaan, kemuliaan sampai dikatakan Al-Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin diampuni dosanya selama 2 tahun. Orang yang puasa 3 hari di bulan yang haram. Paling enggak kita ambil bagian daripada berpuasa. Kemudian yang ke-10, dia punya bagian untuk bersedekah di bulan Rajab. Punya harta sedikit, sedekahin. Ada gaji dapat berapa? Sedekahin, biar sedikit. Ada berapa uang? Ayo sedekah, biar sedikit. Wah, banyak keistimewaan sedekah yang nggak bisa kita bahas, tapi di bulan ini dianjurkan kita untuk sedekah. Insya Allah pahalanya pun dilipat gandakan. Perhatikan orang-orang fakir, perhatikan orang-orang miskin. Berbuat baiklah kepada mereka. Nggak mampu, saya nggak punya harta, punya tenaga, bisa bantu, bisa kasih air, bisa kasih makan yang kita punya. Kadang-kadang sedekah itu nggak harus arti dengan uang saja, nggak, bisa dengan yang lain. Paling nggak dengan senyum. Jangan lihat orang miskin cemberut aja. Lihat orang fakir lewat. Ya, makanya kalau di Hadramut kita kalau kalau orang minta bukan bilang maaf, enggak. Bilangnya Allah Karim. Allah Karim, karena kita nggak punya. Kita nggak bisa balas apa, kita doain Allah Karim, Allah yang Maha dermawan. Mudah-mudahan dia dikasih sama Allah. Orang kita nggak maaf ya. Maaf deh, minta maaf gitu. Untung aja tuh orang fakir nggak bilang ya saya maafin gitu ya. Untung aja nggak dibilang begitu. Yang terakhir, yang paling juga penting, ayo ambil kesempatan malam-malam di bulan Rajab ini kita hidupin dengan beribadah. Khususnya di waktu sepertiga malam terakhir. Kalau kita sering dengerin gosidah waktu sahar. Waktu sahar, waktu yang mulia, gunain untuk kita dekat sama Allah. Ini di bulan yang mulia ini, dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya insya Allah kita masuk dari golongan orang-orang yang dipuji oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka bangun di waktu malam, beribadah kepada Allah. Bahkan orang-orang yang bangun di waktu malam akan dibangkitkan nanti di tempat yang paling terpuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita bisa menjalankan 11 langkah ini. Amin ya rabbal di bulan Rajab ini. Jangan nunggu bulan berikutnya. Karena kenapa nih dianjurkan? Karena bulan Rajab ini yang menentukan kita ke depan. Kalau kita rajin ibadah bulan Rajab, perbaiki diri bulan Rajab, insya Allah Sya'ban sama Ramadannya baik. Tapi kalau kita sia-siakan bulan Rajab, jangan harap bulan Sya'ban dan Ramadannya kita bisa ibadah. Sampai ulama bilang orang yang gak nanem di bulan Rajab, gak mau ibadah sama Allah, jangan harap dia bisa manen hasilnya nanti di bulan Ramadan. Makanya mulai sekarang kita beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menggunakan, yang berkesempatan di bulan ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan kita semua mendapatkan bagian besar dari keberkahan bulan Rajab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wahai Allah, wahai Allah yang mengadakan kami di bulan yang mulia ini, menyempatkan kami di bulan yang mulia ini, bulanmu ya Allah, bulanmu ya Allah yang berisi pengampunanmu ya Allah. Ampunilah setiap dosa-dosa kami, ampunilah pendosa ini ya Allah, ampunilah hambamu yang bersalah ini ya Allah, ampunilah hambamu yang jauh ini ya Allah, ampunilah hambamu yang lalai ini ya Allah,
Ampunilah hamba-hambamu yang berdosa ini, hanya tumpukan-tumpukan dosa yang kami kumpulkan. Wahai Allah yang Maha Pengampun, yang menuangkan pengampunannya di bulan yang mulia ini, ampunilah kami. Jangan haramkan kami dari pengampunanmu, jangan haramkan kami dari pengampunanmu ya Allah. Jangan sia-siakan hamba-Mu, hamba yang memohon kepadamu. Fakir ini memohon padamu, miskin ini memohon padamu. Jangan biarkan kami keluar dari tempat ini tanpa pengampunanmu ya Allah. Berilah bagian besar dari pengampunanmu, berilah pengampunanmu ya Allah untuk kami, orang tua kami, guru-guru kami, sahabat kami, murid-murid kami, teman kami, kerabat kami, tetangga kami, kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rajab ini bulan-Mu, kami yakin dinamakan bulan-Mu karena penuh keistimewaan-Mu. Kami yakin dinamakan bulan-Mu karena penuh pengampunan-Mu. Kami yakin dinamakan bulan-Mu karena penuh kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Adada khalqi wa radha nafsi wa zinat arsyih wa midada kalimati. Terakhir para jamaah, ada satu info untuk jamaah, ada beberapa info untuk jamaah. Pertama, mulai malam ini jangan lupa untuk kita tanamkan niat kita untuk hadir bersama pada tanggal 5 Mei insyaallah. Tanggal 5 Mei di Masjid Istiqlal, dan satu kemuliaan, satu kabar gembira, satu kebahagiaan. InsyaAllah tanggal 5 Mei akan dihadiri oleh putra guru mulia kita, yaitu Al-Habib Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Mudah-mudahan insyaAllah kehadiran beliau memberikan keberkahan di majelis kita, amin. Walaupun ayahandanya guru mulia kita belum bisa hadir di Isra Mi'raj, seperti biasa akan hadir bersama kita di bulan Muharram nanti. Mudah-mudahan insyaAllah kehadiran putra beliau menjadikan sir dan keberkahan dari kehadiran guru kita, amin ya rabbal alamin. Jadi para jamaah tanamkan niat biar hadir. Kalau perlu catat, punya handphone bagus-bagus catat. Punya handphone kalau jadwal bola dicatat semuanya. Ya apa, Persija lawan Barcelona dicatat semuanya. Tapi giliran Maulid, giliran Isra Mi'raj enggak dicatat, lupa. Tapi insyaallah saya doain semua yang hadir di sini bisa hadir, amin. Amin. Yang dari Jakarta, luar Jakarta semuanya bisa hadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga info berikutnya, mulai beberapa minggu kemarin, malam Selasa dan malam Jumat dan setiap majelis Rasulullah di dalam jadwalnya kita ada MR Center. MR Center ini membantu untuk jamaah ketika jamaah ingin mengundang majelis Rasulullah, mengambil jadwal majelis Rasulullah, kesulitan kemana, bisa ke MR Center yang ada standnya di belakang setiap majelis. Dan insyaallah juga di situ ada pendaftaran khalaqah. Kami pengurus alhamdulillah setiap minggu itu sudah 1 kali khatam. Dan alhamdulillah kru pun sudah mengikuti. Kepengen jamaah khatam juga.
Khalaqah Quran ini sudah ada semenjak guru kita tercinta Habib Muntir sudah ada. Bahkan sebelum Odoj ya namanya. One Day One Juz. Sebelum itu sudah ada Khalaqar Rasul. Bahkan kalau tidak salah dalam sebulan itu bisa 250 kali khatam Quran. Itu jamaah Majelis Rasulullah di mana-mana. Jadi nanti di stand Majelis Rasulullah bisa daftar. Misalkan malam Selasa saya mau ambil, nanti ada gilirannya, ada tulisannya 1 sampai 30 juz. Oh, dalam seminggu 1 juz bisa ngaji sama khatam. Mungkin dalam seminggu bisa 10, 20, 30, mungkin bisa lebih khataman Quran. Itu agar hanya membimbing kita, memudahkan kita, memberikan semangat untuk kita mau mengaji Quran. Biasanya kalau rame-rame kita lebih semangat. Kalau dibagi-bagi lebih semangat. Dan juga dari MR Center ini bisa juga kita untuk mempelajari informasi tentang penggunaan MR Shop. MR Shop ini banyak yang sudah download, itu kurang lebih hampir mau 2000. Tapi banyak juga jamaah yang belum bisa menggunakannya. MR Shop ini semakin akan berjalan semakin canggih. Karena kenapa kita buat seperti ini? Karena supaya ngikutin zaman. Ini zaman udah luar biasa. Zaman sudah hebat. Bahkan mungkin tahun-tahun ke depan kita kalau belanja apa-apa itu udah nggak pakai uang kertas lagi. Jadi kitanya juga jangan kalah sama zaman. Kitanya juga harus ikut canggih. Nah di MR Shop ini nanti ke depannya bahkan kalau ada jamaah Majelis Rasulullah mau bisnis, mau jualan, misalkan mau jualan apa? Contoh, mau jual kacamata bisa. Seperti yang ada di dunia maya sekarang, toko ini toko itu ada, itu bisa membantu. Jadi pertama manfaatnya untuk Majelis Rasulullah, membantu Majelis Rasulullah. Kedua juga membantu kita, jadi sesama kita bisa saling. Oh saya mau beli sendal, tinggal buka MR Shop, bisa dipermudah. Itu dipermudah semuanya insya Allah. Tapi kedepannya lewat kita mau bayar listrik bisa, mau beli pulsa bisa, jadi dimudahin. Cuman memang caranya kita harus menaruh saldo terlebih dahulu. Bisa kita datang ke Alfa, kemana kita isi saldonya dulu. Nanti kita bisa buat mau beli ini, bisa mau beli itu, untuk memudahkan. Bahkan ada dari jamaah yang sudah mulai bayar motor pakai MR Shop. Ya paling cuma menambahkan 1000-2000 infak. Untuk apa? Untuk Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senengan uangnya ditaruh buat dakwah apa buat orang kafir? Buat dakwah Islam atau buat orang kafir? Saya tanya. Buat dakwah. Kita taruh buat dakwah itu lebih senang, lebih bangga kita. Karena di situ ada nilai sedekahnya, ada nilai pahalanya insya Allah. Dan juga untuk kita mau bertanya tentang MR dakwah. Terakhir yang saya mau sampaikan, saya di kepala saya banyak hal yang pengen saya jalanin di Majelis Rasulullah SAW untuk dakwah. Mudah-mudahan insya Allah pelan-pelan bisa kita jalanin. Insya Allah kedepannya kita mau bikin ta'lim, pengajian melalui streaming yang khususnya untuk wilayah-wilayah yang jauh, seperti cabang-cabang Majelis Rasulullah seperti di beberapa wilayah di dalam Indonesia ataupun di luar negeri, yang mana nanti pengajiannya itu via streaming yang siaran langsung dan bisa interaksi. Jadi saya bicara ngajarin satu pembahasan, misalkan masalah ilmu fikih, bab wudu, nanti jamaah yang di sana sini yang pakai punya laptopnya atau punya apa bisa tanya langsung, tanya jawab face to face, dan kita bisa melihat. Ini kita harus mengikuti, karena mohon maaf banyak orang-orang yang di luar sana yang bukan pada ahli sunnah wal jamaah sudah mulai ini lebih terdahulu dari kita. Dan banyak orang-orang itu yang berdakwah lewat video-video di YouTube dan lain sebagainya. Kita juga Majelis Rasulullah SAW ingin berkedepan dalam dakwah dalam media sosial yang insya Allah mudah-mudahan kita lebih maju dari mereka, amin. Karena kalau kita nggak lebih maju, kita kekalahan sama mereka, kita terbelakang. Tapi mudah-mudahan insya Allah dimudahkan oleh Allah. Itu salah satu. Kedua, mungkin MR Go to School hanya bermanfaat untuk segi mereka mengenalkan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Saya pengen mengenalkan lebih jauh. Karena banyak siswa-siswi di negara kita di Indonesia ini, SMPK, SMAK, banyak yang nggak ngerti tentang wudu, tentang sholat. Bahkan banyak hal-hal yang lebih miris yang kita dengarkan dari kabar-kabar anak-anak sekolah di zaman sekarang. Mungkin jamaah lebih ngerti, jamaah lebih tahu. Ini tugas kita, ini kewajiban kita untuk berdakwah. Karena mereka umatnya Nabi Muhammad. Kita punya kewajiban. Nah insya Allah kedepannya juga saya mau buat, mungkin kalau kita bisa gambarkan seperti daurah untuk masuk ke sekolah-sekolah. Kita tampung mereka. Jangan sampai nunggu nanti sudah kebakaran baru kita mau nyiram.
Tapi mumpung api-apinya masih kecil, jangan merembet kemana-mana. Kita yang siramin lebih dahulu dengan kelembutan kita. Jangan sampai udah kebakaran besar baru kita bingung. Ini gimana nih? Masa udah hancur, kehidupan udah hancur, zaman udah hancur, orang udah jauh dari Allah, orang udah bermaksiat, orang udah ngelakuin ini, mereka begini, mereka begitu, baru kita kebingungan. Makanya dari sekarang insya Allah seperti itu. Begitu juga dakwah untuk masuk ke kantor-kantor, ke mal-mal. Inilah perjuangan kita. Mudah-mudahan saya cuma berharap didukung minimalnya. Yang mau bantu, ahlan wa sahlan. Kita beri pemikiran, kita saling bantu, karena ini tugas kita semua. Makanya Allah bilang, wal takun minkum ummatun yadu'una ilal khair. Jadilah kalian sebagai umat yang mengajak orang lain pada kebaikan. Ini tugas kita. Bukan menyalahkan. Orang kalau sudah salah, udah kita nggak usah salahin. Kita kalau kuku panjang itu jelek apa bagus? Kuku panjang jelek apa bagus? Dipotong kukunya. Potong kukunya apa potong sama tangannya sekalian? Hah? Apa orang salah, maksiat dah kita salahin? Bukan, kita ajak dengan lemah lembut. Kita ajak mereka. Bahkan tadi saya sampai dengarkan, dulu almarhum Habib Munzir itu pertama dakwah majelis Rasulullah bikin surat ke anak-anak jalanan. Sampai kumpul 5 orang, 10 orang, 20 orang. Sampai sekarang majelis Rasulullah SAW. Bayangin, ini perjuangan mereka. Orang-orang soleh, guru-guru kita. Tinggal kita bagaimana perjuangannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, amin ya rabbal. Dan juga jangan lupa besok malam Rabu majelis burdah akan dimulai lagi. Minggu kemarin sebenarnya majelis burdah cuman khusus sama kru. Nanti malam besok, malam Rabu tanggal 12 April majelis burdah majelis Rasulullah SAW bertempat di Masjid Baitul Ikhlas. Di Masjid Baitul Ikhlas, Jalan Tebet Barat Dalam. Dekat apa jauh? Tebet Barat Dalam. Ada orang bilang, Habib kenapa nggak bikinnya di makom aja terus? Bukan kenapa-napa. Saya kepengen keliling, pengen syiarkan juga. Kalau di makom aja, ada setiap sebulan sekali ada majelis di makom. Nah memang kemarin menggantikan majelis di makom diantaranya. Tapi ada majelis sebulan sekali juga nanti malam Jumatnya. Jadi malam Rabunya kita pembacaan burdah di mana? Insya Allah di Masjid Baitul Ikhlas, Jalan Tebet Barat Dalam, belakang McDonald Tebet. Besok mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat. Malam Jumat di Gedung Dalail Cidodol, malam Sabtu di makam guru kita tercinta Al Habib Munzir di Masjid Al Habib Ahmad bin Ali Al Haddad Habib Kuncung, dan malam minggunya insyaallah tabligh akbar dan ziarah kubra di Masjid Jami Darul Hikmah Narogong Megah Pengasinan Rawalumbu Bekasi. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat. Mohon maaf kalau saya mengambil waktu lebih lama dari habaib yang lain, karena memang ini pengumuman yang penting yang sudah dari tadi siang saya harus sampaikan, sudah saya catat. Mudah-mudahan saya dimaafin. Dimaafin enggak? Maafin ya Allah. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayjul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakin hubban fi sarairi qad da'a li madihi safwati rabbina wa hadana. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا
ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا وارضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن خدمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس رجوانا المصطفى صلي عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سفود النجاه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا طفلا إلا علمته ولا طفلا إلا ربيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة فاستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى
في كل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب فالحمد للإله في البر والتناهي. قبول.